Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novalia Firdaus dengan akhiran NIM 032. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan bagaimana lingkungan, terlebih perilaku orang lain, dapat menjadi model dari munculnya perilaku seseorang. Teori ini juga percaya bahwa perilaku itu dipelajari, tidak muncul begitu saja. Salah satu penelitiannya adalah beberapa sadis. Dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa anak bisa belajar perilaku hanya dengan mengamati perilaku orang lain. Bagi Skinner, yang terpenting dalam perkembangan adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita pikirkan atau rasakan. Sedangkan menurut Bandura, manusia belajar dan berkembang bukan hanya dari apa yang mereka lakukan, tapi juga dari bagaimana mereka berpikir dan apa yang ada di sekitar mereka. Menurut Bandura, perilaku kita dipengaruhi oleh tiga hal yang saling berhubungan. Ketiganya saling mempengaruhi secara timbal balik dalam membentuk perilaku kita. Salah satu bagian penting yang dibahas dalam teori ini adalah efikasi diri, yaitu keyakinan diri untuk mencapai suatu hal. Seperti contoh, seorang anak melihat temannya bisa mengerjakan soal dengan benar, lalu anak ini percaya bahwa dia juga bisa jika ia belajar dengan rajin. Dua aspek penting dari teori pembelajaran sosial. Yang pertama yaitu pembelajaran observasional. Pembelajaran ini melalui proses pengamatan, baik pengamatan secara langsung maupun lewat cerita atau hanya penjelasan. Yang kedua yaitu pemodelan. Pemodelan adalah langkah setelah kita mengamati orang lain. Setelah kita mengamati, kemudian kita bisa meniru perilaku tersebut. Proses utama dalam pembelajaran observasional yang pertama yaitu perhatian. Seseorang harus fokus pada perilaku yang diamati. Yang kedua yaitu retensi. Apa yang diamati kemudian disimpan dalam ingatan. Yang ketiga yaitu reproduksi, yaitu mencoba meniru atau mempraktikkan perilaku yang telah diamati. Yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi ini bisa muncul dari penguatan ataupun hukuman. Penguatan sendiri itu ada tiga. Yang pertama yaitu penguatan langsung. Seperti contoh, seorang siswa dipuji guru karena menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua yaitu penguatan perwakilan. Seperti contoh, seorang siswa melihat temannya dipuji karena disiplin, lalu ia termotivasi untuk disiplin agar dia dipuji juga oleh gurunya. Yang ketiga yaitu penguatan diri, memberi penghargaan kepada diri sendiri, seperti berkata pada dirinya, bagus, aku berhasil, atau oke, aku sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Implikasi pada pendidikan sains. Teori ini penting dalam pembelajaran sains karena keduanya sama-sama menekankan bahwa siswa dapat belajar dengan mengamati dan meniru perilaku yang ditampilkan. Bandura menyatakan bahwa siswa belajar dengan mengamati. Hal ini diterapkan dalam pembelajaran sains saat guru menjadi model dalam sebuah eksperimen, lalu siswa mengamati dan menirunya. Perbandingan dengan teori sosio-konstruktivis dalam pembelajaran sains. Kedua teori ini sama-sama percaya bahwa belajar terjadi lewat interaksi dengan orang lain. Namun terdapat perbedaan antara keduanya. Teori sosio-konstruktivis percaya bahwa belajar terjadi saat siswa aktif berbagi ide, berdiskusi, dan juga saling membangun pemahaman. Sedangkan teori Bandura sering dianggap pasif karena fokus pada meniru. Sebenarnya tidak hanya meniru, tapi perlu perhatian dan terlibat secara aktif agar bisa mengingat dan juga menirukan perilaku yang diinginkan. Menanamkan teori ini dalam pengajaran sains. Melalui kegiatan sains, siswa belajar secara aktif dari pengalaman dan mengamati orang lain. Teori sosial Bandura dapat ditanamkan dalam pembelajaran sains dengan menerapkan 4 tahap, yaitu perhatian, retensi, inisiasi, dan juga motivasi. 4 tahap ini melibatkan siswa secara aktif dalam mengamati, mengingat, dan juga mempraktikkan proses ilmiah dalam sains. Pembelajaran sosial dalam sains menggunakan teknologi digital. Belajar sains tidak hanya terjadi di sekolah, siswa bisa juga belajar dari TV, internet, ataupun video ilmiah. Saat mereka melihat penjelasan tentang sains, mereka belajar dengan cara observasi. Ini sesuai dengan teori Bandura. Dan TIK di sini yaitu membantu memperkuat proses belajar ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.